Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Tek dung, tek dung. Nggak gitu. Endingnya nggak gitu waktu lagu Cinderella. Kayaknya enak gitu keyboardnya ya. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu semuanya, anak-anak mama. Sah-sah aja kalau mama Ira yang nyanyi. Ya kan? Yang penting kita happy, bener banget. Episode kali ini adalah, sebentar saya mendengarkan Ciki masih meong-meong. Mengajak saya untuk bermain, gak apa-apa, kita abaikan aja dulu Ciki. Episode kali ini kita akan ngobrol tentang 7 sikap agar mental kita tidak down walaupun kita lagi banyak hambatan hidupnya. Wush, agak berat ya, tapi gak apa-apa. Mari kita bahas bersama. 1, hadapi rasa takut. Ya, gak apa-apa kita merasa takut, gak apa-apa gitu. Kita merasa takut itu wajar, sesuatu yang gak bisa kita hindari. Pada saat kita sedang ditempa ujian, cobaan hidup, banyak sekali hambatan yang kita rasakan, pasti ada rasa takut. Go with the flow, ya rasakan saja. Habis itu setelah kita rasakan, kita mulai berpikir, tenang dan katakan pada diri kita sendiri, kenapa kita harus takut? Hadapi aja. Gitu, ya, hadapi semuanya dengan pikiran yang tenang dan jalani semuanya dengan rasa ikhlas, gitu ya. Oke, mental kita menjadi lebih kuat, of course pasti ya. Kalau kita tahu di depan sana ada hambatan dan ada rasa takut, setidak-tidaknya yang ngerem kita untuk melakukan hal-hal yang kurang baik itu akan terpikirkan, gitu ya. Jadi kenapa kita harus takut? Hadapi saja dan semuanya pasti baik-baik aja. Ya. Yang kedua, tujuan kecil ya untuk sebuah langkah yang besar. Kita ini kan punya banyak masalah nih. Hambatan dalam hidup itu macam-macam. Ya, name it, sebutkan apa aja. Pasti ada, entah dari come up dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dari orang-orang terdekat kita, ya. Hambatan itu pasti ada. Ya, sentilan-sentilan halus maupun gebukan-gebukan yang sangat terasa gitu di hati maksudnya ya, kita urai ya. Masalah itu kan banyak nih, kita urai satu persatu, kita bagi mana yang kecil mana yang besar ya. Dari yang kecil kita coba temukan solusinya satu persatu. Oh ini cek bisa, oh ini solve, ini bisa. Lama-lama yang besar tadi akan mengerucut. Ya kan, karena tadi kita sudah urai ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa masalah itu akan ngebulet dan kita pasti nggak akan bisa menyelesaikan. Enggak ya. Satu-satu coba kita describe, kita bagi-bagi ya. Oke. Kalau kita sudah temukan solusinya, permasalahan yang besar tadi pasti akan ketemu titik terangnya ada di mana ya. Oke. Ketiga, fokus pada hal yang bisa kita lakukan. Ingat loh, hanya yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan dari hambatan kita, coba sekali-sekali kita mulai bisa mengabaikan. Karena belum tentu yang kita pikir setengah mati itu bisa betul-betul bermanfaat juga buat kita. Oke, jadi fokus hanya hal yang bisa kita kendalikan. Entah dari pola berpikir kita, ya, dari rutinitas kita. Ya. Jadi patternnya tuh harus kebaca. Oh ini masalahnya, oh ini seharusnya solusinya seperti itu. Oh ini, kalau memang kita bisa lakukan, lakukan. Gitu. Ya, jadi hanya itu saja, sebatas itu. Kontrol emosi kita. Dalam menghandle apapun harus dikontrol emosinya. Jalan pikiran kita. Ya. Bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang menutup kita, yang membuat kita susah. Oh ini masalahnya, oh ini seharusnya solusinya seperti itu. Oh ini, kalau memang kita bisa lakukan, lakukan. Gitu. Ya, jadi hanya itu saja, sebatas itu. Kontrol emosi kita. Dalam menghandle apapun harus dikontrol emosinya. Jalan pikiran kita. Ya, bagaimana kita bisa merubah sesuatu yang
menutup kita, yang membuat kita susah hatinya, itu betul-betul harus kita fokus untuk kita selesaikan, untuk kita habiskan, ya. Jangan sampai kita mengabaikan dalam arti gini, ya udahlah biar aja lah, emang harus gue hadapin masalah ini, ya udahlah bodo amat, endingnya kayak apa, nggak bisa begitu, ya. Kita fokus apa yang bisa kita kendalikan. Oh, ini problemnya bisa kok kita selesaikan, kenapa tidak, ya. Jadi fokus hanya hal-hal yang bisa kita kendalikan, oke. Berikutnya lagi, jangan terjebak dengan yang namanya kekhawatiran berlebihan. Kita boleh khawatir, ya, kita boleh. Hari kita fokus, kita tahu nih di depan kayak apa. Kita khawatir, ya nggak apa-apa juga. Ya, selama kita tahu kekhawatiran kita akan ketemu titik terangnya, jangan dianggap itu menjadi hal yang bisa menghambat hidup kita. Oke? 4. Ambil hikmah dari kegagalan. Biasanya setiap orang itu cepat merasa putus asa dari apa yang kita alami. Kegagalan terus-menerus, kegagalan yang sering hinggap pikiran kita, kegagalan ini itu, terus akhirnya kita punya asumsi sendiri. Kenapa hidup ini selalu gagal? Jangan-jangan, jangan-jangan gitu. Pikirannya jelek, kadang-kadang ke orang lain, ke ini, ke itu. Nggak selalu begitu gitu ya. Belajar dari kegagalan, dan memang kegagalan itu kita yang buat. Karena kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena kita terlalu emosi, karena kita terlalu memiliki pikiran yang pendek. Ya, jadi selalu melihatnya bahwa kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Ya betul, kegagalan itu adalah stepping stone, batu loncatan kita untuk menjadi semakin solid, ya, dalam menemukan segala sesuatunya dari problem yang kita hadapi, ya. Oke, jadi jangan sedih hati gitu ya. Harapan kita kan nggak cuma 1-2 ya, kita punya banyak sejuta harapan gitu dalam hidup ini gitu. Jadi mental kita tuh betul-betul harus dikuatkan, ya. Jangan pernah down gitu. Oke, kelima, support system yang baik. Oh jelas. Lagi-lagi support system yang baik. Kita udah tahu nih hidup kita penuh dengan tantangan, hambatan, ujian, lalu apa lagi, masalah yang berat gitu. Ya, tapi kalau kita tidak didukung oleh lingkungan atau support system kita yang betul-betul bisa membuat kita jejak, ya, kita pasti akan limbung. Ya, jadi kembali lagi, coba kita berada dalam lingkungan yang betul-betul bisa menopang kita, menopang hidup kita, yang suportif gitu ya. Oke. Dukungan secara emosional itu penting ya, sehingga bisa menimbulkan energi yang positif juga. Oke. Jangan terlalu keras lah sama diri sendiri ya. Kalau kita memang butuh bantuan orang, ya kita minta bantuan orang lain untuk mendukung kita ya. Keenam adalah rutinitas yang menenangkan jiwa. Self care, apalagi self love, apalagi segala sesuatu yang membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, do whatever you want to do. Jangan merugikan orang. Buat diri kita bahagia dengan cara kita, yang kita tahu, yang kita bisa lakukan. Oke? Kalau ada pikiran-pikiran yang masih mengganggu kita, ya, pikiran-pikiran yang masih membuat kita tidak nyaman gitu. Kalau komputer apa istilahnya? Di-defrag. Ya udah reset aja kepala kita. Self care tadi kan, self love itu tadi, itu benar-benar bisa membantu kita menjadi kalau handphone tuh dicolok lagi gitu baterainya biar full charge gitu. Bisalah kita lakukan ya. Ketujuh adalah bangkit dengan perspektif baru. Bangkit dengan perspektif baru. Punya pandangan jangan selalu jelek. Kita punya hambatan. Lalu apalagi masalah yang berat gitu ya. Tapi kalau kita tidak didukung oleh lingkungan atau support system kita yang betul-betul bisa membuat kita jejak ya, kita pasti akan limbung ya. Jadi kembali lagi, coba kita berada dalam lingkungan yang betul-betul bisa menopang kita, menopang hidup kita, yang suportif gitu ya. Oke. Dukungan secara emosional itu penting ya, sehingga bisa menimbulkan energi yang positif juga. Oke? Jangan terlalu keras lah sama diri sendiri ya. Kalau kita memang butuh bantuan orang, ya kita minta bantuan orang lain untuk mendukung kita ya. Keenam adalah rutinitas yang menenangkan jiwa.
self-care, apalagi self-love, apalagi segala sesuatu yang membuat kita menjadi lebih tenang. Ya, do whatever you want to do. Jangan merugikan orang. Buat diri kita bahagia dengan cara kita, yang kita tahu, yang kita bisa lakukan. Oke? Kalau ada pikiran-pikiran yang masih mengganggu kita, ya, pikiran-pikiran yang masih membuat kita tidak nyaman gitu. Kalau komputer apa istilahnya? Di-defrag. Ya udah reset aja kepala kita. Self-care tadi kan, self-love itu tadi, itu benar-benar bisa membantu kita menjadi kalau handphone tuh dicolok lagi gitu baterainya biar full charge gitu. Bisalah kita lakukan ya. Ketujuh adalah bangkit dengan perspektif baru. Bangkit dengan perspektif baru. Punya pandangan jangan selalu jelek. Kita punya hambatan nih dalam hidup. Jangan selalu bawa wah frustasi nih, wah pasti jatuh nih, gagal lagi nih, teman pasti gagal. Jangan. Perspektifnya mulai ditwist, diputar. Perspektif yang baik akan memiliki cara pandang yang positif juga terhadap kita dan lingkungan sekitar kita. Ya, jadi merasa bahwa halangan atau hambatan itu akan mematikan perjalanan hidup kita, jangan. Hambatan, halangan adalah tantangan. Tantangan adalah kesempatan untuk lebih baik lagi. Oke. So, stay positif, melihat segala sesuatunya, jangan pernah terlalu subjektif, ya, harus yang lebih objektif memandangnya, bahwa mental itu harus kita tempa sedemikian rupa, bahwa hambatan itu pasti bisa kita hadapi, bahwa segala sesuatunya itu bisa kita lakukan secara optimal, bila mana support system kita juga bisa membantu, ya. Oke, jadi nggak ada alasan lagi bahwa saya sudah capek, saya sudah gagal berkali-kali dan pasti gagal terus. Nggak ada. Kamus itu ditutup aja, dibuang. Kalau perlu masukin paling bawah di laci, paling bawah kunci. Ya, oke. Mari kita semangat hadapi hidup ini. Mari kita selalu ceria, bahagia bersama orang-orang yang kita cintai. Karena kita pasti bisa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Yusofaria, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.